Sejumlah partai politik seperti PDIP dan PAN mulai menyelidiki kemungkinan untuk berkoalisi untuk membendung laju Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ya, kendati koalisi menguat, Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama mengaku santai. Pembentukan koalisi menuju pemilihan kepala daerah menurut Ahok merupakan hal yang lumrah. Ahok juga merasa tidak terancam dengan adanya koalisi ini karena dirinya tetap maju dengan jalur independen. Dan selain itu terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang diantaranya mengharuskan legislatif atau kepala daerah incumbent untuk mundur saat mencalonkan diri, Ahok menyatakan kesiapannya. Biasa-biasa aja semua parpol ya, kalau kursi nggak cukup ya koalisi. Kalau PDIP kan udah cukup kursi. Ngancam Bapak nggak Pak? Nggak pernah ngancam, baik-baik aja tuh makan bareng. Kalau ngancam kan waktu makan ditusuk dong. Kalau yang berani kan maju. Saya dulu maju bupati ke gubernur harus berhenti, saya berhenti. Waktu saya bupati berhenti. Saya waktu mau putuskan ikut Pak Jokowi diancam pecat partai, aku juga berhenti aja. Ya tergantung Anda panggilannya, Anda berani kemana dong kan? Iya kan? Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga petahana yang maju dalam Pilkada untuk mundur menuai respon dari sejumlah anggota DPR dan juga DPRD yang menjadi bakal calon kepala daerah. Kalau memang akhirnya diketok di paripurna bahwa usulan itu diterima ya, gitu ya, enggak lah, saya akan tetap menjadi anggota DPR RI. Berat rasanya bagi seorang anggota DPR untuk berani mengambil keputusan meninggalkan jabatannya dan menuju sesuatu yang sifatnya masih diperebutkan. Kalau saya nanti maju menjadi salah satu calon gubernur, maka mau tidak mau saya akan lepaskan jabatan saya di DPR dan saya akan konsentrasi. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kan seolah-olah kalau tidak di DPR lalu nggak terpilih lalu jadi pengangguran. Emang ada seorang pemimpin di level apapun lo nganggap dirinya menganggur? Enggak lah. Dia mau di DPR, mau di eksekutif, mau juga di pemerintahan atau di menggalang bagaimana partisipasi masyarakat. Menurut saya semua akan bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau itu sudah diundang-undangkan, ini kan baru rancangan ya. Baru rancangan apakah mereka cuti, apakah mereka mundur. Kalau itu undang-undang cuti, ya cuti. Kalau itu undang-undang mundur. Harus konsisten kita, harus konsisten. Secara pribadi dan keikhlasan, kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Dia bisa mewakili partai. Jadi perdebatan alot di tingkat panja DPR akhirnya hari ini mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami yaitu Jessica Wawar langsung dari gedung DPR di Jakarta. Jessica, akhirnya setelah perdebatan panjang revisi Undang-Undang Pilkada disahkan, lalu apa saja poin-poin yang disetujui oleh parlemen? Ya Robert, 2 poin yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan yang cukup alot di tingkat panja pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya disepakati oleh seluruh anggota DPR pada rapat paripurna siang tadi. Pimpinan DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada ini dan ada sejumlah poin penting yang perlu dicatat nanti akan segera berlaku pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Poin-poin yang bisa kami rangkum dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang baru saja disahkan tersebut diantaranya bisa Anda saksikan dalam grafis yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Diantaranya pertama adalah terkait dengan keharusan atau ketentuan bagi anggota legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD untuk mundur dari keanggotaannya jika ingin maju sebagai calon kepala daerah. Kemudian yang kedua atau poin yang kedua yang juga sempat menuai perdebatan di mana ini ada perbedaan fraksi, 6 fraksi setuju dengan usulan pemerintah dan 4 fraksi diantaranya tidak setuju atau tidak sepakat dengan usulan pemerintah, yaitu terkait dengan syarat dukungan minimal bagi partai politik ataupun gabungan partai politik sebesar 20% dari perolehan kursi yang ada di DPRD dan juga 25% dari total perolehan suara yang ada di pemilu. Kemudian poin yang ketiga yang juga bisa kami rangkum
Ini setelah 2 poin tadi akhirnya berjalan mulus pembahasannya dalam rapat paripurna. Poin yang ketiga adalah parpol yang tidak mengusung calon nanti tidak akan diberikan sanksi. Kemudian lanjut kepada syarat dukungan calon independen. Jika sebelumnya ini juga sempat menuai perdebatan, akhirnya keputusannya tetap pada putusan Mahkamah Konstitusi di mana syarat dukungan calon independen atau perseorangan ini pada batas minimal 6,5% hingga 10%. Berlanjut pada poin selanjutnya, ini juga cukup menarik di mana DPR dan juga pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan perluasan kewenangan atau memperkuat Badan Pengawas Pemilu atau bisa dikatakan Bawaslu. Nanti Bawaslu ini bisa mengajukan gugatan sengketa ke PT UN. Dan ada pun juga tadi menurut penjelasan dari Ketua Komisi 2, Bawaslu tidak hanya memeriksa saja dan juga mengawas, nanti Bawaslu bisa menjatuhkan sanksi kepada peserta pemilu sesuai dengan pengawasan dan itu nanti akan berlaku di Bawaslu tingkat provinsi hingga ke Bawaslu RI. Poin selanjutnya kita berpindah, Robert, ada juga poin yang menarik terkait dengan waktu penyelesaian sengketa pilkada selama 30 hari. Kemudian narapidana diperbolehkan untuk maju ke pilkada tanpa batasan maksimal hukuman dan juga tadi sempat dibahas narapidana nanti atau mantan narapidana yang maju di kontestasi pilkada harus ada ketentuan untuk mempublikasikan status dari mantan narapidana tersebut di media massa jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Bergerak juga akan melihat poin selanjutnya, apalagi yang menarik dalam revisi Undang-Undang Pilkada ini yang sudah disahkan tadi adalah dana pilkada dibebankan ke APBD yang didukung oleh APBN. Kemudian dana kampanye. Dana kampanye ini nantinya akan dibebankan kepada pasangan calon dan partai. Dan poin juga selanjutnya yang cukup menarik adalah larangan pemberian janji maupun hadiah bagi pasangan calon dari tim kampanye. Adapun juga masih ada 3 poin lagi yang kami rangkum cukup menarik dalam pembahasan ini, yaitu petahana diizinkan untuk cuti tanpa tanggungan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dan petahana dilarang menggunakan fasilitas pada saat akan melaksanakan kampanye. Dan poin terakhir adalah kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi tanpa persetujuan dari Mendagri untuk kepentingan pencalonan dirinya pada tahap pilkada. Pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah disahkan tadi oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi memang berlangsung, jika kami pantau tadi, cukup mulus. Sebelumnya memang pembahasan ini sempat melalui perdebatan yang cukup alot di tingkat panja selama 2 bulan. Ada beberapa poin yang menjadi perdebatan cukup panjang, namun tadi ada catatan-catatan yang diberikan oleh sejumlah fraksi terkait dengan poin-poin yang krusial, di mana fraksi Gerindra kembali memberikan alasan mengapa mereka mengusulkan anggota legislatif tidak perlu mundur dari keanggotaan, namun cukup cuti tanpa tanggungan, dikenakan catatan yang mereka berikan harus ada perlakuan yang sama bagi anggota legislatif maupun calon petahana yang akan maju. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di Parlemen. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasi Anda langsung dari Gedung DPR di Jakarta. Undang-Undang Pilkada yang baru tetap mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur jika ingin maju dalam Pilkada. Lalu bagaimana tanggapan para anggota Dewan yang sempat berencana untuk bertarung dalam Pilkada serentak di Februari 2017 mendatang? Berikut informasinya untuk Anda. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan pilihan bahwa kita harus mundur dari DPR, tentu banyak bakal calon kepala daerah yang akan mikir-mikir, bahkan mungkin tidak akan maju. Gitu. Jadi terlalu beresiko apabila kami gitu ya harus mempertaruhkan mandat rakyat. Kalau itu undang-undang cuti ya cuti, kalau itu undang-undang mundur, harus konsisten kita, harus konsisten. Ya, ketika kita ingin turun di pilkada, maka mau tidak mau kita harus fokus di sana dan melepaskan apapun jabatan kita, termasuk kita di DPR. Dan itu menjadi hal yang menarik dan tantangan sampai sejauh mana kita nanti turun sebagai calon gubernur atau calon bupati, betul-betul mengarahkan seluruh potensi intelektual kita, jaringan kita, termasuk strategi bagaimana rakyat mempercayai kita untuk menduduki
jabatan. Jakarta Basuki Cahayapurnama mencopot 2 pejabat di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Pencopotan dilakukan terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus pengadaan UPS dan anggaran siluman. Pejabat eselon 2 di lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dicopot dari jabatannya adalah Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah BPLHD DKI Andi Baso Mapapoleonro. Pencopotan keduanya bukan tanpa alasan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut Lasro Marbun yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengetahui dan terkait langsung dengan kasus korupsi pengadaan UPS yang penyidikan kasusnya masih bergulir. Sementara Andi Baso dicopot dari posisinya karena terkait dengan adanya anggaran siluman di pos program Bapeda DKI Jakarta. Karena 2 itu adalah orang yang saya tidak tahu terlibat atau tidak terlibat secara langsung, tapi ada orang yang langsung berhubungan dengan UPS, scanner, dan APBD siluman menurut saya. Jadi Pak Andi Baso ada orang yang bertanggung jawab di Bapeda. Pak Inspektorat ada orang yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan. Kemarin waktu saya diperiksa dengan BPK, ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan kepada mereka karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Pencopotan Lasro Marbun dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat DKI cukup mengejutkan mengingat track record Lasro yang selama ini dinilai cukup baik. Ahok bahkan sempat memuji keputusan Lasro yang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Agustus lalu karena bobroknya birokrasi dan banyaknya penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tak lama setelah mundur dari Kepala Dinas Pendidikan, Ahok kemudian mengangkat Lasro untuk menjabat sebagai Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Setelah tak lagi diduduki oleh Lasro Marbun, Kepala Inspektorat DKI Jakarta kini dijabat oleh Mary Ernahani, sementara Kepala BPLHD DKI Jakarta diisi oleh Junaidi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang kerap berujung pencopotan pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI dianggap pengamat tidak tepat. Meski memiliki alasan kuat sebagai upaya bersih-bersih dalam perombakan kepegawaian, upaya audit SDM di Pemprov DKI dinilai masih belum berjalan. Masuk 45 hari, tapi ternyata saya cek nggak sampai segitu sekarang. Banyak yang kita perintah pecat nggak dipecat. Apakah dengan digantinya itu bisa menjamin? Jamin. Sekarang kamu lihat Jakarta lebih bersih nggak? Sungai-sungai lebih bersih nggak? Ancaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok terbukti. Sejak menjabat sebagai gubernur, Ahok telah memecat sebanyak 120 pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga merumahkan 2.500 PNS yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Pada bulan Agustus 2015 lalu, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Nur dicopot dari jabatannya. Ahok mengaku memiliki alasan kuat yang mendasari keputusannya itu. Syamsuddin Nur dianggap tidak tegas terhadap bawahannya sehingga upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jakarta Selatan tidak memuaskan. Enggak buat apa-apa, karena terlalu bela anak buah juga capek kita. Terus dari sanksi, saya nggak tahu ada anak buah yang tidak terlalu salah, dianggap penurunan pangkat. Cuma gara-gara absensi. Yang terima PKL, biarin PKL, dibiarkan. Itu juga sesuatu yang, makanya saya bilang beliau terlalu baik. Saya di Jakarta harus mohon maaf, kalau Anda jadi pejabat hanya terlalu baik dengan anak buah Anda, kasih TKD semua diloloskan, maka saya copot Anda. Saya butuh orang yang taat aturan, yang tegas, bukan cuma baik. Jadi istilahnya kemarin ada yang satu ngomong sama saya, kita ini istilahnya boleh buat durian, tapi enak. Menurut pengamat kebijakan publik Ria Nugroho, gaya kepemimpinan Ahok yang kerap berujung pemecatan adalah bentuk kepanikan dan kemarahan terhadap kinerja dan moral anak buahnya. Sistem pengelolaan sumber daya manusia di Pemprov DKI Jakarta masih sangat buruk dengan tidak adanya audit SDM yang dilakukan terlebih dahulu. Ria Nugroho menambahkan cara kepemimpinan by anger yang diterapkan Ahok bisa menjadi bumerang ketika SDM yang dimiliki justru akan semakin tertekan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Tim Liputan Metro TV.